Selamat pagi. Kali ini slide ini akan belajar tentang modus penghindaran pajak kaitannya dengan transfer pricing. Jadi ada beberapa modus penghindaran pajak, antara lain adalah harga penjualan dibesarin, terus harga pembelian juga dibesarin. Ada juga alokasi biaya administrasi atau overhead cost. Yang selanjutnya ada pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham, atau istilahnya adalah shareholder loan. Dan pemberian komisi ini bisa dalam hal lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen atau jasa teknik, atau imbalan jasa lain. Kemudian selanjutnya nomor 6 adalah pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham. Dalam hal ini adalah hubungan istimewa sehingga harganya di bawah harga pasar wajar. Penjualan pihak ketiga yang kurang atau tidak ada substansi usahanya ya. Seperti dummy company, tidak hanya HP yang ada dummy letterbox, itu kayak kotak surat company hanya menaruh aja ya sebagai hub. Atau reinvoicing center, yang terakhir adalah penjualan atau pembelian saham. Kita coba yang ini memperkecil penjualan. Jadi mekanisme atau skemanya adalah seperti ini. Jadi modus memperkecil penjualan dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Ini ya, yang ada di Indonesia adalah produsen A ini. Modus ini dilakukan ketika perusahaan afiliasi selaku pembeli yang berada di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah dibanding dengan tarif pajak di Indonesia. Contohnya adalah ya, Singapura yang pajaknya lebih rendah 17%. Jadi PT A menjual produsen tas di Indonesia menjual sejumlah tas kepada PT B yang berada di Singapura sebagai perusahaan afiliasi ya, selaku distributor yang berada di Singapura. Oleh PT B, tas tersebut dijual kembali kepada pengecer atau pihak independen di Singapura. Karena tarif pajak di Indonesia 25%, sedangkan tarif pajak di Singapura cuma 17%. Dalam hal ini atau dalam kasus ini PT A sengaja memperkecil harga jual ketika menjual pada PT B yang merupakan distributor afiliasi. Dengan demikian, keuntungan dari penjualan tas akan bergeser sebagai besar keuntungan yang dipajaki di Singapura karena tarif pajak di Singapura lebih rendah. Selanjutnya adalah praktik penghindaran pajak adalah memperbesar pembelian. Dalam hal ini, modus memperbesar pembelian dilakukan oleh perusahaan di Indonesia yang bertindak sebagai pembeli ya, yang bertindak sebagai pembeli ini PT C. Modus dilakukan ketika perusahaan afiliasi selaku penjual berada di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak di Indonesia. Contohnya adalah PT C ini selaku distributor barang elektronik di Indonesia membeli sejumlah barang elektronik dari D, perusahaan afiliasi yang berada di Hong Kong. Oleh PT C, barang elektronik tersebut dijual kepada pengecer independen di Indonesia. Tarif pajak di Indonesia 25%, sedangkan di Hong Kong adalah 16,5%. Dalam kasus ini PT C sengaja memperbesar harga pembelian ketika membeli dari D. Dengan demikian, keuntungan dari penjualan tas akan bergeser kepada PT D yang ada di Hong Kong dengan tarif pajak yang lebih rendah. Grup perusahaan merelakan sebagian besar keuntungannya dipajaki di Hong Kong karena tarif pajak di Hong Kong lebih rendah. Nah, itu adalah yang memperbesar pembelian. Yang selanjutnya adalah mengalokasikan biaya atau overhead ke negara di Indonesia, karena dengan membebankan lebih tinggi maka keuntungannya akan lebih kecil. Dari modus ini, biaya administrasi atau umum overhead cost biasanya dilakukan oleh BUT untuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PH. Biaya administrasi kantor pusat yang berada di luar negeri diperbolehkan untuk dibebankan sebagai pengurang pajak BUT di Indonesia. Ini sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang PPH. Jadi kantor pusat berupaya mengalokasikan biaya tersebut sebesar-besarnya untuk mengurangi pajak yang dibayar di Indonesia. Alasan karena alokasi biaya tersebut karena biaya itu berkaitan dengan usaha atau
kegiatan BUT yang ada di Indonesia. Namun demikian kadang otoritas pajak atau DJP di Indonesia tidak mudah untuk memverifikasi kebenaran biaya ini karena ya tadi pengeluaran dilakukan di luar negeri sehingga susah untuk dilacak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.